Shalom, katekese yang ke-70 tentang kata-kata institusi dan konsekrasi. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Bagi kita sebagian besar umat Katolik, kata-kata ini sangat familiar. Beberapa dari kita telah mendengar kata-kata ini ratusan atau bahkan ribuan kali sejak masa kecil, diulang-ulang setiap kali kita merayakan misa. Kita mungkin tergoda untuk tercabut dari akarnya atau menganggapnya sebagai suatu rutinitas belaka. Namun, bagaimana jika kita belum pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya? Bagaimana kalau kita ini memposisikan diri kita sebagai Petrus, sebagai Yakobus, sebagai Yohanes, atau salah satu rasul yang lain yang hadir pada perjamuan terakhir? Apakah arti kata-kata ini bagi kita? Nah, untuk memahami arti penuh kata-kata suci ini, penting untuk memahaminya dengan latar belakang Paskah. Injil yang menceritakan narasi institusi memberitahu kita bahwa perjamuan terakhir terjadi dalam perjamuan Paskah atau terjadi dalam konteks Paskah. Pesta tahunan yang merayakan malam penting dalam sejarah Israel ketika Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Pada Paskah pertama itu, Tuhan memerintahkan orang-orang untuk mengorbankan seekor anak domba yang tidak bercacat, memakan anak domba itu dan menandai pada tiang pintu mereka dengan darah anak domba. Nah, keluarga yang berpartisipasi dalam ritus ini terhindar ketika putra sulung di Mesir terkena tulah yang ke-10. Nah, selama bertahun-tahun, orang Israel berikutnya menceritakan kembali kisah pertama Paskah itu dan mengulainya memakan seekor domba kurban sekali lagi. Jadi yang penting bahwa orang Israel merayakan Paskah tahunan sebagai peringatan liturgi atau anamnesis dalam bahasa Yunani. Anamnesis artinya peringatan. Bagi orang Yahudi kuno ini melibatkan lebih dari sekedar mengingat peristiwa masa lalu. Peristiwa seperti Paskah sangat berbeda dari hari-hari libur lainnya. Dalam peringatan Alkitabiah, masa lalu tidak hanya diingat, tetapi masa lalu hidup kembali. Peristiwa masa lalu secara mistik dihadirkan bagi mereka yang merayakan pesta itu. Inilah sebabnya mengapa orang-orang Yahudi di zaman Yesus percaya bahwa ketika mereka merayakan pesta ini, Paskah pertama diberikan kepada mereka sebagai peringatan. Demikianlah katekese singkat.